Ya, kembali bersama Kak Noven dalam Leader Empowering. Pemimpin yang baik itu tuh memberdayakan dan mengembangkan potensi orang-orang yang dipimpinnya. Langkah-langkah apa yang kita harus ambil? Satu, training by doing. Kita pakai prinsip watch me to do it. Dalam Matius 2 ayatnya yang dalam Matius 23 ayat 2 sampai dengan 4 ya. Di sini para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa dan bla bla bla, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Ya. Itu ayat pertama yang kita ambil, yaitu Matius 23 ayat 2 sampai dengan 4. Lalu Yohanes 13 14 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, dari dua ayat ini kita bisa menarik makna ya. Pemimpin sejati mendidik lewat teladan. Tidak hanya memerintah, tetapi juga menunjukkan cara hidup yang benar. Keteladanan adalah kurikulum hidup yang paling efektif. Saya sebagai guru yang mengajar dalam matematika, fisika, dan kimia, dan juga mengajarkan tentang prinsip-prinsip Alkitab, nilai-nilai Alkitab, kita tidak bisa mengajarkan hanya dengan cara menginstruksi atau mendikte. Jadi kita harus pakai juga ajak anak-anak yang kita pimpin, kita bina untuk mengalami langsung. Itu penting ya. Jadi prinsipnya, kalau saya mengutip dari John C. Maxwell ya, leaders are mirrors, not megaphones. Jadi mereka itu tidak sekedar berkata-kata, tetapi apa? Menampilkan kehidupan yang pantas untuk diikuti. Langkah praktis apa yang kita mau ambil? Misalnya ada 3 langkah praktis, Anda bisa kembangkan sendiri. 1, jadilah model hidup, bukan hanya model kata. Alkitab mengajarkan apa? Kasih, kekudusan, ya, itu kita harus praktekkan. Kita jadi model hidup bagi orang-orang yang kita pimpin. Yang kedua, langkah praktisnya adalah ajarkan prinsip, bukan hanya prosedur. Sekali lagi Kak Noven ulangin, ajarkan prinsip, bukan hanya prosedur. Yang ketiga, langkah praktis yang ketiga adalah tunjukkan integritas yang terlihat, bukan hanya keahlian yang dikagumi. Ya, tunjukkan integritas yang dipraktekkan langsung, bukan hanya keahlian yang dikagumi. Jadi misalnya seseorang, dia jago berkhotbah, jago bermain musik, tapi integritasnya ketika melakukan pelayanan itu apa? Itu kita bisa lihat. Lalu yang kedua, life coaching ya. Kita pakai semboyan let's do it together. Kita bisa lihat dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 dan 26. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang penolong yang lain, dan bla bla bla. Lalu di berikutnya dikatakan Ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dalam hal ini kalau kita lihat sebagai yang pembaca Alkitab, berarti kita akan belajar banyak daripada penolong, yaitu Roh Kudus itu sendiri ya. Makna lebih lanjut, Yesus itu tidak sekedar mengajar lalu pergi ngilang gitu. Enggak, Yesus enggak seperti itu ya. Sekali lagi, Yesus tidak sekedar mengajar lalu pergi, tetapi apa? Menyertai dan melatih murid-muridnya dengan kehadiran Roh Kudus. Bicara empowering bukan hanya tentang transfer pengetahuan. Ingat ya, bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi
transformasi karakter lewat relasi. Secara prinsip, presence before performance. Ya, presence before performance. Penyertaan mendahului tuntutan hasil. Perlu kita ingat, penyertaan mendahului atau lebih penting daripada tuntutan hasil. Langkah praktis apa yang kita bisa ambil dari hal ini? 3 hal, simple. Berjalan bersama mereka, nemenin mereka, ada, be present for they. Bukan hanya di depan mereka saja, tapi mau berjalan bersama mereka. Kan ada beberapa tipe leadership ya yang saya pernah pelajari. Ada yang memimpin dengan di depan, ada yang memimpin dengan di belakang, ada yang memimpin berjalan bersama-sama. Nah, semua posisi kepemimpinan itu harus bisa kita aplikasikan dengan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Langkah praktis kedua, jadilah coach yang menuntun, bukan bos yang menekan. Jadilah coach yang menuntun, bukan bos yang menekan. Ya. Poin praktis yang ketiga masih bisa terkait dengan poin praktis yang kedua juga tadi adalah sediakan ruang untuk dialog, untuk diskusi, bukan hanya instruksi semata, harus ini, harus itu. Tapi tidak boleh misalnya mempertanyakan kenapa harus ini, kenapa harus itu. Make sense gak? Nilai-nilai yang ada make sense gak? Apakah kalau gak diturutin langsung dicap pemberontak gitu? Kita melatih leader, bukan melatih budak. Patut dicamkan itu ya. Kita melatih leader, bukan melatih budak. Ya. Yang bisa ditindas dan tidak bisa berpikir. Kita mau melatih leader yang punya inisiatif, bukan? Pikirkan baik-baik. 3. Sending and delegating. Delegate, mengutus ya. Kita pakai prinsip dalam hal ini adalah now you do it. Sebagai guru dari 2002 sampai dengan tahun 2025 ini, saya banyak belajar bagaimana yang namanya sending and delegating, ya, mendelegate seseorang gitu, mengutus seseorang. Kita harus mempercayakan anak-anak yang kita bina juga mampu mengajar orang lain. Enggak hanya mereka terima kita cekokin terus-terus. Kita lihat level SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa. Ketika mereka kuliah dan dewasa muda seperti apa, menjadi profesional muda seperti apa. Kita harus melatih mereka punya inisiatif. Bukan hanya diinstruksi, harus begini, harus begini. Begitu ada kendala nggak bisa berpikir, nggak bisa mengambil inisiatif. Takut salah karena tidak sesuai instruksi leader dianggap memberontak. Tolong kita mencerdaskan anak-anak yang kita bina. Bukan menjadikan mereka budak. Ya, tapi kita mengutus mereka sesuai dengan pribadi mereka, tercipta unik adanya. Dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 2, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberi mereka kuasa dan wewenang atas semua setan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, ini semua para penginjil familiar dengan ayat ini harusnya ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan bla bla bla. Lalu dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Jadi setelah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Yesus menyertai, janji penyertaan Yesus dalam hidup kita. Ya, janji penyertaan Yesus dalam Tuhan hidup Yesus. Kita. Pada jam ini, jam 3 melalui sore. Apa? Ya, melalui salah satunya adalah dikirimnya Roh Kudus dalam hidup kita.
Dalam Yohanes 21 ayat 17, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi dari dua ayat ini, tiga ya, Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 2, Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Yohanes 21 sampai dengan 17 ya. Kita bisa menarik makna. Empowering bukan berarti hanya percaya saja. Empowering berarti apa? Percaya dan melepaskan. Pemimpin yang menumbuhkan orang lain berani memberi tanggung jawab dan ruang gerak untuk adanya kesalahan. Ya. Ketika kita memimpin tidak ada ruang gerak untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk beradaptasi, itu adalah pemimpin yang belum pernah menjadi dewasa atau seperti pemimpin yang tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal pada kenyataannya hampir semua pemimpin yang sukses itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu prinsip apa yang bisa kita tarik dari hal ini? Ya. Delegating without trust is manipulation. Delegation without trust is manipulation. Ya. Delegation without trust is manipulation. Jadi, kepercayaan adalah bentuk kasih dan alat pembentukan menuju kedewasaan yang utuh. Langkah praktis apa yang bisa kita ambil? 1. Latih kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan. Kedua, biarkan orang-orang yang kita bina belajar dari kesalahan tanpa rasa takut. Jangan seperti para pendeta-pendeta yang di luar sana, bukan kalian yang nonton mungkinnya, dimana ataupun romo-romo yang terkait atau pemimpin rohani apapun lah itu ya, dimana belajar seolah-olah tidak boleh salah sama sekali. Enggak gitu. Sepanjang tahun saya menjadi guru, yang belajar, murid yang belajar itu pasti bisa melakukan kesalahan. Kita pun sebagai manusia bisa melakukan kesalahan. Yang mengajar pun bisa melakukan kesalahan. Ya. Jadi biarkan mereka belajar dari kesalahan tanpa rasa takut. Ajari tanggung jawab ketika salah, bagaimana memperbaikinya. Itu lebih tepat. Ya, dengan norma-norma etika-etika moral umum maupun moral khusus. Bagaimana cara mengatasinya gitu. Langkah praktis yang ketiga, fokus pada proses pertumbuhan, bukan sekedar hasil identik. Fokus pada proses pertumbuhan, bukan sekedar hasil identik. Misalnya gini, goalnya pokoknya harus perfect semua, sama seperti yang dicontohkan. Enggak gitu caranya. Enggak gitu. Izinkan ada ruangnya improvisasi. Yang keempat, multiplying leaders. You train others too. You train others too. Kita lihat dari 2 Timotius 2 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain, Kalau kita menugaskan orang yang belum cakap untuk mengajarkan orang lain, ya kita train dulu dia dong, jadi bisa. Bukan berarti orang-orang yang sudah bisa kita tidak train. Berikan kesempatan, itu leader yang baik. Jangan hanya anaknya saja atau orang-orang yang dia favoritism saja yang di training. Itu bukan contoh leader yang baik. Kita harus latih orang-orang yang tidak kita favoritkan pun untuk bisa mengalami transformasi hati dan pikiran. Izinkan mereka menemukan makna hidup. Jangan Anda menjadi leader yang berat sebelah ataupun yang tidak adil, tidak memberikan kesempatan sama rata sama rasa. Ya, izinkan kesempatan ada. Dari ayat yang dijabarkan, kita bisa menarik makna empowerment sejati berpuncak pada replikasi pemimpin.
Tujuan akhir bukan sekedar mencetak pekerja. Ingat ya, tujuan akhir bukan sekedar mencetak pekerja, tetapi melahirkan pemimpin yang melahirkan pemimpin lainnya. Lalu prinsip apa yang mau kita ambil di sini? The success of leadership is succession. Ya. The success of leadership is succession. Pemimpin yang baik menyiapkan generasi yang mampu melampaui dirinya. Pemimpin yang baik menyiapkan generasi yang mampu melampaui dirinya, bukan menjadi di bawah dirinya. Itu kegagalan besar. Ya. Langkah praktis apa yang bisa kita ambil? 1. Bangun sistem mentoring berjenjang berdasarkan 2 Timotius 2 ayat 2 tadi. Buat model yang bisa diaplikasikan. Kedua, fokus pada karakter dan kapasitas, bukan hanya kompetensi. Fokuslah pada karakter dan kapasitas, bukan hanya kompetensi. Ketiga, beri ruang mereka untuk melayani, memimpin, dan bahkan melatih orang lain. Kalau tidak diberi kesempatan karena takut ini takut itu, mending tidak usah jadi leader. Ya. Lalu refleksi yang bisa kita ambil dalam hal ini. Yesus tidak membangun struktur besar, tetapi membangun orang-orang yang kemudian mampu mengubah dunia. Yesus memulai dari 12 orang, lalu 70 orang, hingga pengajarannya sekarang sampai ke seluruh ujung bumi. Empowerment bukan tentang kehilangan posisi, tetapi mewariskan pengaruh yang hidup dalam generasi baru. Jadi kalau kita harus leadership dengan plek ketuplek, harus sama dengan leadernya tanpa memberikan ruang improvisasi atau keunikan tiap pribadi itu muncul for the good way and in the good way, yaitu leader yang gagal sebenarnya. Kenapa? Kita tidak disuruh jadi mesin fotokopi. Tuhan menciptakan orang itu berbeda-beda. Jadi please bijak. Sebagai penutup reflektifnya, pemimpin yang tidak memberdayakan akan melahirkan pengikut yang takut. Pemimpin yang memberdayakan akan melahirkan pewaris yang tangguh. Mari kita lanjutkan dalam hal ini. Power question apa yang bisa kita gali dalam hal ini? Dalam up in out-nya apa? Up-nya relasi dengan Tuhan. Apa teladan yang paling menginspirasi dalam cara kita melatih dan mempercayai orang lain? Apa teladan Yesus yang paling menginspirasi dalam cara kita melatih dan mempercayai orang lain? Itu untuk up-nya. Untuk in-nya, pertumbuhan pribadi dan karakter kita ya. Kita coba bertanya seperti ini. Apakah saya lebih suka mengontrol daripada mempercayai? Apakah saya lebih suka mengontrol daripada mempercayai? Lalu, apa akar ketakutan itu? Apa akar ketakutan itu? Karena saya ulangin. Apakah saya lebih suka mengontrol daripada mempercayai? Apakah kita lebih suka mengontrol daripada mempercayai? Lalu, apa akar ketakutan itu? Itu untuk in-nya. Untuk out, kita fokus pada misi dan multiplikasinya apa? Mulailah bertanya pada diri sendiri.
Siapa satu orang yang sedang Tuhan percayakan untuk saya latih dan delegasikan tanggung jawab rohani? Siapa satu orang yang sedang Tuhan percayakan untuk saya latih dan delegasikan tanggung jawab rohani? Lalu kita bedah secara skor ya. Dari akronim SCORE ya. S-nya untuk self awareness-nya apa? Sadari peran kita, pemimpin atau pengendali. Untuk K-nya knowledge. Apa pola Yesus yang bisa kita tiru hari ini? Apa pola Yesus yang bisa kita tiru hari ini? Untuk O, opportunity. Di mana saya bisa memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang. Di mana kita bisa memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang. R-nya respond. Apa langkah konkret minggu ini untuk mendelegasikan dan mempercayai orang-orang yang kita bina? Sekian pengajaran hari ini dari Kak Noven. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.